Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Oktaviani Windra Puspita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di platform YouTube ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya Nur Anissa sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi ini. Topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai 4 keterampilan berbahasa Indonesia. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Anissa dengan NIM 215221209 sebagai moderator dan presentator pertama. Yang kedua, Yusuf Effendi dengan NIM 215221217 sebagai presentator kelima. Yang ketiga, Rida Dian Utami dengan NIM 215221225 sebagai presentator ketiga. Yang keempat, Haris Soekarno Putro dengan NIM 215221233 sebagai presentator keempat. Yang kelima, Ika Adita dengan NIM 215221241 sebagai presentator kedua. Dalam keterampilan berbahasa ini kita akan membahas 4, yaitu pertama pengertian hakikat keterampilan berbahasa, yang kedua manfaat keterampilan berbahasa, yang ketiga aspek hakikat keterampilan berbahasa, yang keempat keterkaitan antara aspek keterampilan berbahasa. Pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan dasar pengembangan keterampilan berkomunikasi yang efektif karena setiap aspeknya menuntut pencapaian pada indikator yang mengarah pada berlangsungnya keterampilan berkomunikasi yang ideal. Keterampilan berbahasa dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yakni aspek reseptif dan aspek produktif. Aspek reseptif bersifat penerimaan, yaitu penyerapan seperti yang tampak pada kegiatan menyimak dan membaca. Sementara aspek produktif bersifat pengeluaran atau pemroduksian bahasa, baik lisan maupun tertulis, sebagaimana yang tampak dalam kegiatan berbicara dan menulis. Manfaat keterampilan berbahasa dapat dibayangkan apabila kita tidak memiliki keterampilan berbahasa. Kita tidak dapat mengungkapkan pikiran, tidak dapat mengekspresikan perasaan, tidak dapat menyatakan kehendak atau melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Di pihak lain, kita tidak dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Maka dari itu, keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain tergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimilikinya. Misalnya profesi sebagai manajer, jaksa, pengacara, guru, penyiar, dai, wartawan, dan lain-lain. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai aspek-aspek keterampilan berbahasa. Dalam video ini ada 4 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai menyimak, yaitu keterampilan berbahasa untuk mendapatkan informasi yang ada. Yang kedua, membaca, adalah keterampilan dalam memahami. Yang ketiga adalah berbicara, berkomunikasi dengan orang, mengekspresikan ide-ide kita, dan juga memahami ide-ide dari orang lain. Dan yang terakhir adalah menulis, kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan di sini bukan hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengaran kita, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Konsep menyimak identik dengan konsep mendengar, akan tetapi sedikit berbeda dari konsep mendengar. Jika seseorang tanpa sengaja menangkap bunyi sampai ke indera pendengaran, maka dia sedang melakukan proses mendengar. Akan tetapi, apabila kegiatan tersebut diintensifkan atau dilakukan dengan sengaja menangkap rangsangan bunyi untuk memperoleh sebuah informasi kegiatan tersebut, baru disebut dengan menyimak. Proses menyimak merupakan proses yang cukup kompleks karena merupakan serangkaian proses kegiatan penerimaan sekaligus penyimpanan informasi yang disampaikan secara lisan, baik itu menggunakan media audio atau audiovisual atau bahkan tanpa media sekalipun. Proses
Proses menyimak merupakan proses yang tidak hanya melibatkan aspek fisik saja, tetapi juga melibatkan aspek mental. Pandangan kognitif menyatakan bahwa dalam proses menyimak kognitif linguistik diproses oleh sejumlah kognitif, antara lain perhatian atau attention, persepsi atau perception, dan ingatan atau memori. Proses komunikasi yang ideal menuntut untuk saling pengertian antara pengirim dan penerima pesan. Di dalam situasi seperti ini, terdapat sebuah tuntutan bahwa sebagai penyampai pesan, seorang pembicara harus menjadi pembicara ideal yang memenuhi prasyarat sesuai dengan mitra bicaranya. Demikian pula halnya dengan tuntutan terhadap menyimak. Sebagai penerima pesan, dia harus ekstra konsentrasi dan harus betul-betul memahami pemahaman yang sama dengan pembicara. Tidak berbeda dengan media yang digunakan, yaitu menggunakan bahasa yang betul-betul dipahami secara baik oleh kedua belah pihak. Keterampilan mikro pendengar. Yang pertama, membedakan dan memahami arti kata-kata yang didengar. Yang kedua, mengenal bentuk-bentuk kata yang khusus. Yang ketiga, mendeteksi kata-kata kunci yang mengidentifikasi topik dan gagasan. Yang keempat, menebak makna dari konteks. Yang kelima, mendeteksi unsur-unsur kalimat seperti subjek, objek, predikat, preposisi, dan unsur-unsur lainnya. Yang keenam, menyimpan unsur bahasa yang didengar menggunakan daya ingat jangka pendek. Yang ketujuh, berupaya membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti dalam bahasa target. Yang kedelapan, mengenal kelas-kelas kata. Yang kesembilan, menyadari bentuk-bentuk kata sintaksis. Yang kesepuluh, menyadari adanya bentuk-bentuk tekanan dan nada, warna suara, dan intonasi. Menyadari adanya reduksi bentuk-bentuk kata. Berbicara. Kemampuan berbicara adalah kemampuan untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan ide, pikiran, gagasan, atau isi hati kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan yang dapat dipahami oleh orang lain. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu dengan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dapat melatih untuk terampil berbicara. Dalam keterampilan berbicara ini terdapat 3 jenis situasi, yaitu pertama interaktif, kedua semi interaktif, ketiga non interaktif. Contoh dari interaktif adalah berbicara langsung atau dengan melalui telepon. Interaktif ini adalah komunikasi 2 arah, bisa juga dengan multi arah. Yang kedua ini semi interaktif, contohnya seperti pidato di tempat umum, kampanye, ceramah, khotbah. Semi interaktif ini audien tidak dapat berinstruksi kepada pembicara, tetapi pembicara dapat melihat ekspresi dari audiennya. Non interaktif ini contohnya dengan mendengarkan siaran televisi atau siaran di radio. Selanjutnya, keterampilan mikro pembicara. Pertama, menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata, serta pemilihan kata yang tepat. 2. Menggunakan tekanan, nada, serta intonasi secara jelas dan tepat sehingga pendengar dapat memahami apa yang diucapkan pembicara. Yang ketiga, mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas sehingga pendengar dapat membedakannya. Yang keempat, menyampaikan kalimat-kalimat utama dengan jelas kepada pendengar. Yang kelima, menggunakan register atau ragam bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi dan pelaku komunikasi, hubungan antara pembicara dan pendengar. Yang keenam, berupaya mengemukakan ide-ide atau informasi tambahan guna menjelaskan ide-ide utama. Yang terakhir, berupaya agar wacana pautan secara serasi sehingga pendengar mudah mengikuti pembicaraan. Selanjutnya, membaca. Membaca merupakan kognitif yang berupaya untuk menemukan informasi yang terkandung dalam tulisan. Membaca bukan sekedar melihat kumpulan huruf yang berupa kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana, tetapi membaca merupakan kegiatan memahami dan menginterpretasikan
lambang-lambang tertulis yang bermakna sehingga pesan penulis dapat dipahami oleh pembaca. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif karena membaca suatu kegiatan berbahasa yang bertujuan memperoleh atau memahami informasi dari bacaan. Oleh karena itu, membaca memiliki peran penting dalam pengembangan pengetahuan karena sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui membaca. Jenis-jenis membaca. Pertama, berdasarkan suaranya atau tidak. Contohnya membaca secara nyaring dan membaca bersuara. Kedua, berdasarkan intensifannya, yaitu membaca survei, sekilas, dan dangkal. Yang ketiga, berdasarkan telaah bahasanya, yaitu membaca bahasa dan sastra. Keterampilan mikro pembaca. Yang pertama, menentukan konstituen-konstituen dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan preposisi. Kedua, menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasikan topik dan gagasan utama. Ketiga, menggunakan perangkat kohesif, leksikal, dan gramatikal guna menarik kesimpulan-kesimpulan. Keempat, menggunakan pengetahuan dan perangkat-perangkat kohesif, leksikal, dan gramatikal untuk memahami topik utama atau informasi utama. Kelima, mengenal sistem tulisan yang digunakan. Keenam, mengenal kosakata. Ketujuh, menentukan makna kata-kata termasuk kosakata dari konteks tertulis. Kedelapan, mengenal kelas kata gramatikal, yaitu kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Kesembilan, mengenal bentuk-bentuk dasar sintaksis. Kesepuluh, merekonstruksi dan menyimpulkan situasi, tujuan-tujuan, dan partisipan. Menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Aktivitas menulis bukanlah sekedar hanya menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Menulis suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Sama seperti halnya dengan keterampilan membaca. Keterampilan menulis pun dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni menulis permulaan dan menulis lanjutan. Menulis permulaan sesungguhnya identik dengan melukis gambar. Pada fase ini, si penulis tidak menuangkan ide atau gagasan, melainkan hanya sekadar melukis atau menyalin gambar atau lambang bunyi bahasa ke dalam wujud lambang-lambang tertulis. Pada awal-awal memasuki persekolahan, para siswa dilatih menulis permulaan yang proses pembelajarnya sering disinergikan dan diintegrasikan dengan kegiatan membaca permulaan. Kegiatan menulis yang sesungguhnya merupakan aktivitas curah ide, curah gagasan yang dinyatakan secara tertulis melalui bahasa tulis. Keterampilan mikro penulis. Yang pertama, menggunakan ortografi dengan benar, termasuk di sini penggunaan ejaan. Kedua, mengupayakan ide-ide atau informasi utama didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi tambahan. Ketiga, mengupayakan terciptanya paragraf dan keseluruhan tulisan koheren sehingga pembaca mudah mengikuti jalannya pikiran atau informasi yang disajikan. Keempat, memilih kata yang tepat.
Kelima, menggunakan bentuk kata dengan benar. Keenam, mengurutkan kata-kata dengan benar. Ketujuh, menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca. Kedelapan, memiliki genre tulisan yang tepat sesuai dengan pembaca yang dituju. Kesembilan, membuat dugaan seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca sasaran mengenai subjek yang ditulis dan membuat asumsi mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui dan penting untuk ditulis. Bab selanjutnya yaitu keterkaitan antara aspek keterampilan berbahasa. Hubungan berbicara dengan menyimak. Menurut Brooks dalam Taringan tahun 1994 halaman 3, berbicara dan mendengar merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang bersifat langsung. Dawson dalam Taringan tahun 1994 halaman 3 menjelaskan hubungan antara berbicara dan mendengarkan seperti berikut. Yang pertama, ucapan biasanya dipelajari melalui proses mendengarkan dan proses meniru. Dengan demikian, materi yang didengarkan dan direkam dalam ingatan berpengaruh terhadap kecakapan berbicara seseorang. Kedua, ucapan seseorang mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan keluarga dan masyarakat tempat hidupnya. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian mendengarkan membantu meningkatkan kualitas berbicara. Keempat, bunyi suara yang didengar merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang. Hubungan menyimak dengan membaca. Mendengarkan atau menyimak dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Mendengarkan berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Mendengarkan itu juga faktor penting dalam mempelajari membaca secara efektif. Perbedaannya hanya terletak pada objek atau titik fokus perhatian awal atau stimulus. Pada mendengarkan, titik fokus perhatiannya berupa suara atau bunyi-bunyi. Sedangkan mendengar, titik fokus perhatiannya pada lambang tulisan. Apabila ditinjau dari sudut pemerolehan atau belajar bahasa, aktivitas membaca dapat membantu seseorang memperoleh kosakata baru yang berguna bagi peningkatan kemampuannya. Jadi, pengenalan terhadap kosakata baru pada aktivitas membaca dapat meningkatkan kemampuan mendengar pada tahap berikutnya melalui proses pengenalan kembali terhadap kosakata tersebut. Membaca sering kita lihat saat guru menyampaikan materi menggunakan bahasa lisan. Untuk itu, kemampuan mendengar harus kita tingkatkan agar kita dapat menguasainya. Jika kita menguasai kemampuan yang satu dan menguasainya, maka akan diikuti dengan peningkatan kemampuan yang lain. Hubungan membaca dengan menulis. Dalam menuangkan gagasan melalui kegiatan menulis, paling tidak kita harus mengetahui 3 tahapan yang dilakukan penulis, yakni perencanaan, penulisan, dan revisi, di mana 3 tahapan tersebut sangat membutuhkan aktivitas membaca. Aktivitas membaca dan menulis dapat diibaratkan sebelum bisa mengalirkan air dari gentong, seseorang harus mengisi gentongnya terlebih dahulu dengan air. Tidak mungkin seseorang dapat menuangkan air dari gentong jika gentongnya kosong. Aktivitas pengisian air ke dalam gentong dapat disetarakan dengan kegiatan membaca, sementara aktivitas menuangkan air dari gentong dapat disetarakan dengan kegiatan menulis. Berdasarkan gambaran di atas, tampak jelas bahwa antara aktivitas membaca dan menulis begitu erat kaitannya dalam kegiatan berbahasa.
kegiatan membaca, kita sering saat membaca menulis catatan atau bahkan rangkuman dan komentar mengenai isi bacaan tersebut. Jadi kita harus menguasai terutama dalam membaca pemahaman. Saat kita membaca, kita akan terdorong untuk menulis kritik atau saran bacaan yang telah kita. Hubungan menulis dengan berbicara. Kegiatan menulis dilakukan guna mendukung aktivitas berbicara. Bahkan dalam suatu seminar, keempat aspek keterampilan berbahasa itu dilibatkan secara simultan. Supriyatno Nababan tahun 1993 halaman 153 dan Tarigan tahun 1994 halaman 10 menjelaskan bahwa baik berbicara maupun menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Kemudian kegiatan menulis pada umumnya merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara pada umumnya bersifat langsung. Ini berarti ada juga kegiatan menulis yang bersifat langsung, misalnya komunikasi tulis dengan SMS maupun WhatsApp dan dengan menggunakan dan lainnya. Sebaliknya ada pula kegiatan berbicara secara tidak langsung, misalnya melalui pengiriman pesan suara melalui telepon seluler. Kaitannya antara membaca dengan menulis, hal-hal atau kemampuan yang harus dikuasai dalam menulis maupun membaca. Pada kegiatan membaca, hal-hal yang harus kita kuasai adalah 1. Konsep atau ide, 2. Menyusun bunyi menjadi frasa dan kata-kata dan lainnya, 3. Accounting, dan 4. Suara. Sedangkan menulis, kita harus menguasai konsep atau ide, menyusun huruf-huruf menjadi frasa, kata dan lainnya, accounting, dan tulisan.